ini menjadi penting supaya kita tahu hakikat kehidupan dunia dan hakikat kehidupan akhirat. Al-Quran banyak menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Adapun negeri akhirat, kehidupan akhirat lebih baik bagi kamu daripada kehidupan dunia. Ula itu yang pertama ya di dunia. Ada lagi, walal akhiratu khairu wa abqa. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kok kenapa pakai ada? Berarti di dunia kekal juga? Enggak. Ada orang merasa bahwa di dunia itu seakan-akan hidupnya kekal. Padahal nggak pernah ada yang kekal. Ya, sehebat-hebatnya manusia, sepanjang umur ada batasnya. Orang kalau di atas 60 tahun, pemerintah aja udah batasi pensiun. Di tentara, di kepolisian, di beberapa kepegawaian, instansi, jangankan 60 tahun, 56 tahun udah disuruh pensiun. Artinya, umur di atas 56, umur di atas 60, udah dunia aja udah gak merasa perlu gitu loh. Hei, kantor gak perlu lo lagi. Udah banyak generasi muda, udah banyak pegawai muda gitu loh. Bahkan ada status pegawai yang barangkali usia 50 udah selesai gitu loh. Tapi umumnya yang Babe tahu, tentara misalnya 56 tahun, pegawai negeri 60 tahun. Artinya jangankan sampai akhir hayat gitu loh. Kantor aja, lembaga kita, instansi kita, tempat kita bekerja di dunia aja udah nolak kita, udah di 60. Artinya ketika usia udah 60 tahun kita harus berpikir bahwa kita pasti akan selesai. Maka maaf kalau orang sudah pensiun, udah 56 tahun ke atas, masih belum sadar juga kelaguannya, kehidupannya masih kayak anak muda, nggak sadar diri, nauzubillah, itu tanda-tanda bahaya di akhirat gitu loh. Dan ingat, akhir daripada kehidupan sementara yang kita pahami adalah pemutus dari kenikmatan keduniaan, apa yang dinamakan dengan kelezatan dunia, yaitu kematian. Makanya kita disuruh oleh agama kita, oleh Nabi Muhammad, suruh banyak ingat-ingat mati, ya. Aksiru min zikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian dari satu yang bisa membinasakan kenikmatan. Apa itu? Kematian. Katanya nih orang mau COVID, orang kena COVID saja, itu ngerasain apa-apa nggak ada. Bahkan gejalanya misalnya mencium sesuatu juga nggak bisa bedain. Ditaruhin PMP di hidungnya nggak berasa PMP. Jangankan PMP. Colekin tokai di depan hidungnya, dia nggak tahu itu bau tokai. Itu katanya yang pernah kena COVID gitu loh. Jadi indera penciuman saja sampai hilang. Dia nggak bisa mencium aroma bakwan, aroma tekwan, aroma model, aroma pindang, nggak ngerti. Aroma rendang, aduh enak semua itu, ya. Nggak bisa membedakan aroma jus sirsak, jus mangga, apalagi jus duren, kebangetan, ya. Kalau ada enak banget nih jus duren, ya. Dia nggak bisa membedakan aroma kopi, aroma teh, ya, aroma cappuccino, ya, aroma teh tarik, ya, aroma kopi gulas, ya, gula aren dan sebagainya, ya. Itu masing-masing kan ada aromanya. Orang di dunia saja panca inderanya bisa berkurang. Itu penciuman. Ada orang yang belum sampai mati, indera pendengarannya udah nggak kurang berfungsi. Ya, indera pendengaran. Berapa banyak orang tua yang 50 tahun, 60 tahun budeg. Ya, budeg. Ya, udah berkurang budeg, ya. Ada yang pasti mata. Kayak Babe mata udah mata orang tua. Ya, ngelihat Quran, ngelihat HP gitu. Tapi kalau ngelihat duit masih kenal. Ya. Duit 10.000, 100.000 tahu masih bedain, ya. Walaupun kadang-kadang sulit bedain yang 2.000 sama yang 20.000. Karena warna hijaunya bedanya tipis, ya, gedenya sama, ya. Kadang-kadang 1.000 sama 2.000 susah itu, 1.000 lembar dengan yang 2.000 lembar susah bedainnya gitu loh. Nah, jadi kehidupan di dunia aja sudah dibatasi, indera penglihatan udah berkurang, indera penciuman sudah berkurang. Mau yang anak muda mah merasa enak, nyaman, ya, jangan mentang-mentang gitu loh. Biasanya yang gendut-gendut cepat mati, ya. Karena ya betul, rata-rata orang yang nggak ada orang gendut tuh sehat, nggak ada, ya. Oleh karena itu menjadi peringatan buat kita, ngaji ini adalah ngaji untuk mau'izoh. Makanya kan sering kita dengarkan
kajian kita sambutan dari Ustadz Mau'izoh Hasanah. Ya, artinya mau'izoh artinya peringatan. Mau'izoh peringatan hasanah yang baik gitu loh. Dan kalau kita balik lagi ke hakikat kehidupan, maka sesungguhnya kematian itu adalah cukup menjadi mau'izoh, ya. Kafa bil mauti mau'izatan. Cukup dengan peristiwa kematian menjadi peringatan. Jadi ada orang yang kalau nggak dikasih kematian nggak sadar-sadar, gitu lah. Masih main burung, maghrib nggak ada ngaruhnya, dengar azan nggak ngaruh, dengar pengajian nggak ngaruh, sampai akhirnya pada mati dah. Anaknya mati, saudaranya mati, orang tuanya mati, baru dah, emak nyesel mau jadi orang baik, gitu. Ya, emaknya udah nggak ada, bapaknya udah nggak ada, gitu kan. Ya. Apalagi kalau dirinya udah sakit-sakitan, gitu. Makanya mumpung lagi sehat, nih anak-anak muda, anak kecil, remaja, mumpung masih remaja, biasain sholat yang benar, qobliyah, ba'diyah, baca Quran, sehingga nanti tuanya enak. Karena banyak loh, berapa banyak orang tua yang tuanya, padahal kan harusnya udah nyiapin modal akhirat, buat bebekal akhirat aja susah. Ya, nggak betah sama pengajian, udah tua-tua nih, nggak betah sama pengajian. Ya, masih telanjang nongkrong depan masjid, azan kagak ngaruh, gitu ya. Kalau ada di antara keluarga kita, family kita, ajak tuh, ya, minimal minta maaf. Saudara saya, orang tua saya, tetangga saya susah, minimal ajaklah ke masjid. Ya minimal pas azan berhenti kayak ke dalam gitu loh. Jangan nongkrong di depan masjid, meleding, ngobrol kayak nggak ngaruh apa-apa. Ya, masuk ke dalam masjid gitu kan. Ya, atau masuk ke rumah lah. Kalau emang nggak ke masjid, masuk ke rumah. Oh, ada orang azan misalnya. Ya, kalau kita ajak, nah ini yang ngeri, jangan sampai ada di antara kita kurang ajar. Ke masjid yuk. Ya kirim salam ya sama Tuhan. Songong tuh orang kalau ngomong begitu. Ya, Tuhan dianggap temen. Ya, udah dia nggak taat, lalu bahasa kalimatnya songong. Ya, enak yang begitu pas lagi ngomong gitu sambil geledek. Ya, kirim salam ya sama Tuhan gitu kan. Sama juga orang yang melecehkan keagamaan dari sisi kalimat dan kata-kata, ya nggak apa-apa masuk neraka, ntar ketemu artis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikira kepikiran kali mikirin artis, ya jangankan masuk neraka, baru di yaumil mahsyar aja orang udah nggak mikir betapa dahsyat dan huru-hara hari kiamat. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Ya, saat itu kita nggak mikirin orang lain, boro-boro mikirin artis. Ya, orang mau mati aja, maaf, orang mau mati nggak inget itu yang namanya harta warisan. Dan survei membuktikan orang yang mati nggak ada bawa mobil. Biarpun kuburan Cino yang gede-gede digali, nggak ada mobilnya di dalam. Kan kuburan Cino kan gede-gede tuh, udah kayak rumah SRS. Ya, gede banget, kayak di dalamnya ada dapur, ada tempat tidur, sofa, ya, lengkap itu. Ya. Kuburan Cino kan buat RT muat gitu. Ya, buat dua keluarga lah, ya. Buat 12 orang muat itu kalau kuburan Cino, satu kuburan Cino boros dia. Ya. Nah, orang yang di kuburan Cino yang mati itu nggak ada kekayaan hartanya semua dibawa, nggak ada. Ya, orang yang punya rumah 3, yang punya mobil 4, nggak ada yang. Makanya ngaji itu menjadi pengingatan buat kita untuk ingat akan hakikat hidup di dunia, ingat akan hakikat hidup di akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia.